Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Saya Esi Malaisari Sakti dalam pemrograman Web 1. Adapun yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang bagaimana penggunaan CSS di dalam pembangunan website. Kita lihat, CSS merupakan bahasa untuk mengatur tampilan web sehingga terlihat lebih menarik, lebih indah, ya. Karena dengan CSS itu kita dapat mengatur tata letak, ya, dapat mengatur warnanya, dapat mengatur fontnya, dapat mengatur garisnya dan sebagainya. Nah, untuk struktur daripada CSS itu terdiri daripada 3 bagian. Yang pertama ada selektor, yang kedua ada blok deklarasi, yang ketiga ada properti dan nilainya. Nah, sekarang kita lihat daripada selektor. Selektor adalah kata kunci untuk memilih elemen HTML yang akan digunakan. Ya, jadi selektor dapat berupa nama, teks, kelas, ID, dan atribut. Ya. Kalau kita lihat di sini dalam penulisan selektor bisa menggunakan tag, ya, tag daripada HTML, yaitu kita menggunakan dalam kurung kurawal seperti ini. Contohnya kita pilih selektornya adalah header, ya, jadi H1. Nah, ini adalah deklarasinya, ya, pendeklarasiannya terdiri daripada properti dan nilainya. Ya, propertinya misalnya color, warnanya adalah red. Nah, di dalam selektor ini ya memiliki 2 properti. Yang satu lagi adalah properti font size. Value-nya adalah 10. Ya, di mana setiap properti dibatasi dengan titik koma. Yang kedua, penulisan selektor dalam bentuk kelas, ya. Nah, kalau dalam bentuk kelas kita bisa menambahkan titik di depannya, diikuti nama kelas. Contohnya dot artikel atau titik artikel. Ya. Tapi bisa juga berupa ID, ya. Teksnya berupa ID dengan memberi tanda pagar, ya, seperti ini di depan nama ID-nya. Contohnya tanda pagar header. Nah, bagaimana cara penulisan kode CSS di dalam HTML? Ada 3, ya. Bisa kita menggunakan kode CSS di dalam codingannya, ya. Dalam codingannya, kalau dia terletak di antara, ya, di antara body atau head, ya, itu kita kenal dengan internal CSS. Ya, di mana kita tahu dalam pembuatan CSS menggunakan tag daripada style. Jadi teks stylenya ditulis di dalam head, tapi bisa juga di dalam body. Ya, walaupun umumnya ditulisnya di dalam. Yang kedua adalah inline CSS. Nah, kalau inline CSS ini ditulis langsung pada atribut elemen HTML-nya. Jadi setiap elemen HTML memiliki atribut stylenya. Yang terakhir adalah external CSS. Nah, kalau external CSS, karena dia eksternal berarti di luar daripada program HTML-nya. Ya, jadi kita bikin program CSS-nya atau coding CSS-nya, ya, terpisah daripada kode daripada HTML-nya. Nah, di sini untuk menghubungkan antara program HTML dengan CSS-nya, kita bisa menggunakan link. Ya, tag link atau menggunakan import. Contohnya misalnya link, kita pakai link ya, rel style sheet text tipe teks CSS. Artinya apa? Dia ngelink, yaitu ngelink kepada bentuk tipenya adalah CSS, di mana tujuan linknya adalah nama daripada CSS. Ya, namanya apa gitu ya, style CSS, nama CSS dan sebagainya. Ya, tapi bisa juga menggunakan import tadi. Jadi style type text CSS import style, misalnya namanya apa?
Nama CSS-nya styleku CSS atau nama CSS, style CSS. Ya, jangan lupa ditutup. Yang kita gunakan hari ini yaitu akan kita bahas menggunakan dengan eksternal CSS. Kita lihat cara penulisan kode CSS di dalam HTML. Jadi ada apa tadi? Kita sudah bahas, yaitu ada internal, ada inline, dan ada eksternal. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana menghubungkan CSS, yaitu dengan menggunakan tag link atau menggunakan import. Ya, ini tadi kita sudah jelaskan. Lalu, bagaimana tahapan membuat web dengan menggunakan kode CSS dalam HTML? Ya, tahapan pertama, siapkan desain layout-nya dulu. Nah, karena kita masih membahas dengan web statis, kita buat web statisnya ya, desain untuk web statis. Ini bisa ditulis di kertas, ya kita bikin dulu. Atau mau bikin dengan tools juga boleh, ya di kertas juga boleh. Misalkan kita lihat di sini, ini desain layout-nya, ya. Umumnya bisa terdiri dari header, navigasi, ada konten, ada footer. Atau bisa bentuknya seperti ini, desain layout-nya yang minggu kemarin sudah kita bahas. Ada header, ada navigasi, ada konten, ada setbar. Setbar ini yang merujuk kepada konten misalnya ya. Lalu ada footer dan bentuk desain yang lainnya. Ya, bebas. Nah, bagaimana setelah kita buat desainnya? Kita akan membuat dalam bentuk kontennya, ya. Kontennya kita lihat di sini, ya. Ada head title. Nah, ini ada link untuk CSS-nya, ya. Untuk CSS-nya, lalu di body-nya kita buat header tadi sudah, lalu buat navigasi, kita buat konten, kita buat footer. Ini konsep dasarnya, ya, dalam membuat konten daripada web itu sendiri. Ya, nah ini dia. Jadi ingat tadi ada header, ada navigasi, ada kontennya dari web itu sendiri dan ada footernya. Nah, tahapan selanjutnya baru kita siapkan folder untuk membuat project-nya. Nah, di sini kita menggunakan Sublime Text-nya, ya. Jadi kita buat folder, caranya buat folder, buka Sublime Text-nya, kita buat foldernya dulu, lalu kita buka Sublime Text-nya, klik menu project, baru klik add folder to project, ya lalu kita pilih folder yang sudah kita buat tadi. Ya. Karena di sini pada saat add folder to project yaitu selektornya dari pemilihan untuk folder yang sudah kita buat. Ya. Setelah itu baru kita membuat style CSS-nya. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, kalau tidak kita lanjut lagi. Ya. Nah, kita lanjut kita lanjut membuat, kita buatnya dengan ini dia. Ya, tadi kita buka, tadi kan kita buat ini nih foldernya ya, foldernya itu foldernya, kita klik foldernya tadi, lalu kita add folder to, ya, terus kita buka, kita pilih apa nih, ya, nah kita pilih tadi Kasia loop, ya, maka akan keluar. Nah, kalau di sini kebetulan sudah isi, kalau belum diisi kita isi. Pada saat kita isi dalam bentuk terbuka ya, kalau tertutup ya, kita bentuk terbuka, lalu kita buat style setnya ini. Nah, ya, untuk CSS-nya di sini ada body, ya, ini teks daripada HTML-nya, ya. Nah ini penggayaannya atau stylenya ini untuk seluruh badan daripada indeks HTML-nya yang kita buat, ya. Di sini ada propertinya. Di sini ada 3 properti, ada font family, ada background, ada padding, ada margin. Nah ini semuanya adalah value-nya, ya.
Nah, untuk backgroundnya ini diambil adalah abu-abu air. Nanti Anda bebas ya, mau bikin pink, mau bikin macam-macam terserah. Ya. Lalu ada lagi kita buat di sini dengan perhatian ada titik kontainer. Ini adalah kelas daripada kontainer. Kita buat kelas kontainer. Ini untuk penggayaan, yaitu ada width, height, background, margin, ya, margin top dan padding bottom. Ya, begitu juga di sini kita buat ada kelas logo, lalu ada tag daripada UL-nya di sini, ya. Lalu ada listnya, ya, di sini font, ya, kita buat semuanya, ya. Kita buat, lalu artikel sudah kita buat ini, ya. Ada di sini ada isi, kelas isi daripada artikel, kelas konten daripada artikel, ada kelas isi, ada kelas judul di dalam isi. Ya. Nah, ini kita buat semuanya. Nah, setelah kita buat, lalu kita buat indeks PHP-nya. Ya. Tadi kita buat ada apa namanya? Ada konten. Pertama ada header, ada navigasi, ada konten. Kalau kita pakai set bar, boleh pakai set bar. Ya. Nah, ini kita siapkan semuanya. Ya. Kita lihat di sini saya bikin beranda title-nya. Ya. Link rel style sheet tipe style sheet, ya. Href-nya ke stylesheet dot atau ekstensinya CSS. Ini dia, ya, sesuai namanya. Yaitu artinya apa? Bahwa kita menggabungkan, ya, untuk menggabungkan CSS dengan program HTML kita, ya. Lalu meta name viewport, ya. Viewport ini adalah untuk mengedirect langsung kepada bentuk daripada yang dilihat oleh user. Di sini kontennya with device with, artinya yang terbuka sesuai dengan layar, ya, daripada perangkatnya. Jadi kalau dibuka di HP, ya, sesuai dengan yang terlihat di HP, ya, yang terlihat di usernya. Ya, ini 1.0 jadi semuanya, ya. Begitu juga ini untuk metanya. Lalu kita buat tadi body, lalu div di sini untuk header. Nah, di sini kita bikin div class container. Ya, berarti kita ada class container. Di sini sudah kita pakai class container, lalu kita header. Ya, tadi kontainer apa? Ya, tadi ada, ya. Definisi daripada kontainernya untuk mendefinisikan kontainer daripada si style CSS-nya. Lalu masuk ke div class logo. Jadi begitu kita lihat di sini ada kontainer, maka dia akan langsung lari ke sini. Si kontainer itu bentuknya apa? Kita lihat, oh, si kontainernya lebarnya 80%, ya. Lalu tingginya otomatis, ya. Backgroundnya adalah white, marginnya juga otomatis, ya. 5 top marginnya 5 pixel, ya, bottom marginnya 5 pixel. Jadi begitu dia lihat langsung dia mengambil posisi di style CSS-nya. Nah, begitu dia masuk berarti ini div ini si kontainer ini kepake sampai div ininya. Yang div ini sampai div ketutupnya. Kita cek. Ini div sama ini, ya. Lalu ini header, terus ini. Mana lagi? Kita berarti kita cek div terakhir. Ya. Untuk div terakhirnya, ya. Kita cek, oh ini dia nih sampai di div yang mana nih? Baris kedua. Nih. Nah, ini. Jadi yang kontainer itu berlaku di sini. Sementara yang body, warna badinya itu tadi apa? Abu-abu air sampai di sini. Ya. Ini untuk si headernya. Ya. Untuk kelas badinya. Lalu di headernya sendiri ada logo. Ya. Di headernya yang tadi atas ada kelas logo. Kita klik kelas logo. Ya. Bahwa ini secara otomatis lari kepada style CSS di kelas logo.
Di kelas logo, font size-nya adalah XS large, ya. Padding-nya 10 pixel, ya. Background-nya pink, text align-nya adalah center. Jadi penulisannya di tengah, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi di sini. Ya. Nah, yang div ini berlaku, div logo ini berlaku sampai div penutup div di sini. Apa saja yang ada di situ adalah di sini image source image. Karena tadi kita sudah siapkan untuk gambar. Nah, ini gambarnya, ya. Gambarnya, ini foldernya, lalu di dalam folder ada gambar Cassia Look JPEG. Ya. Terus P ada paragrafnya, artinya ada tulisan Cassia Look Oversize Sweater and Dress. Ya. Lalu by Putinatasa Sukma Sakti. Nah, ini berlaku di header, ya, untuk header. Lalu kita buat navigasinya. Navigasinya kita membuat list, ya. Di sini ada indeks, ya, ada list 1 untuk beranda. Lalu ada kontak saya, ada tentang saya. Ya. Ini dalam satu baris ke samping. Kalau misalnya ada 2 baris, berarti UL-nya di sini ada 2 lagi. Ya, ini ada 1 baris. Ada beranda, ada kontak saya, ada tentang saya. Ya, ini. Nah, kita lihat di sini, ya, navigasi dari UL. Kita lihat stylenya. Ya. Navigasi dari UL, itu dia, marginnya, kolomnya, ya, background warnanya, ini diperhatikan. Ya. Terus kita lihat navigasi dari UL. Lalu artikel. Ya. Di mana kita lihat di sini, ya, udah kita siapkan di sini div artikel, ya, kita nanti lihat di style shape ada artikel ref ke sweater.php. Nah, berarti kita punya sweater.php. Mana sweater.php? Nah, ini. Berarti nanti dia ngelinknya ke .php ini, sweater.php. Ya. Image-nya adalah image, ada folder di sini image, sweater JPEG, ada gambar JPEG-nya. Ya. Jadi ini ada gambar JPEG-nya. Lalu div, di dalam div ada div-nya lagi, ada judul. Berarti nanti ada kembangannya, ya, judulnya. Lalu ref-nya kepada sweater.php juga ini. Nah, ini sweater.php juga. Nah, tulisannya adalah sweater. Berarti ini di dalam satu, ya, di dalam satu div class content tadi, ya. Nih. Lalu ada lagi di sini ada harganya. Oh, ini masuk dalam class content nih. Ada harganya, ya. Lalu kita lihat di class content-nya juga tuh, ya, definisi kepada CSS-nya. Lalu ada image-nya, legend. Ya. Nah, ini. Lalu kita buat harganya, ini tadi di navigasi, ya, ini ada artikelnya, ya. Artikelnya ini sebagai kontennya, kan tadi, ya. Lalu ada footernya. Bu tadi bilang konten, boleh ini dibikin konten, nanti kita klik ininya sebagai konten. Ya. Lalu kita buat. Nah, selesai sudah, artinya di dalam folder Cassia Look ada folder image yang kita gunakan, lalu indeks PHP adalah ini yang dijalankan kembali kepada si ada coding-coding yang pendukung di dalam indeks PHP. Nah, sekarang kita coba jalankan. Kita stop share dulu, ya. Nah, atau langsung aja kita masuk ke lokal host, lalu masuk di sini. Tadi foldernya adalah Cassia Look. Enggak. Cassia Look. Ini. Ya. Jadi kita desain kita dulu. Waduh, nggak bisa jalannya. Kenapa nih? Kita lihat.
Nggak connect ke hostnya. Oh iya. Kenapa nggak connect? Kita belum mengaktifkan SAMPP-nya. Kita aktifkan dulu SAMPP-nya. Ya. Kita aktifkan SAMPP-nya ada di mana nih? Di sini. SAMPP ada di D. Lalu SAMPP kita lupa aktifkan tadi ya. Ini kita aktifkan. Lama ya. Pak. Ya. Ya. Nah, kita lagi mana tadi? Browsernya ini jalan deh ya. Lagi aktifkan di jalan. Nah, ini ya kita buat. Kalau kemarin kita buatnya dengan frame, maka sekarang kita dengan menggunakan dengan bantuan CSS. Jadi kita lihat di sini, perhatikan ya. Nah, ini tadi ini adalah headernya, ini navigasinya. Tadi kita URL-nya langsung jadi 3 samping ya. Lalu di mana di berandanya ya kita buat hyperlink-nya ya. Nah, ini ke beranda, lalu kontak saya ya. Lalu tentang saya. Ya, itu semua kita gunakan dengan menggunakan CSS. Jadi lebih gampang. Kalau tadi frame kan kita bikin lagi kotaknya ya. Frame 1, frame 2, frame 3 ini bisa langsung. Ya. Jadi bisa kelihatan ini footernya, ini semua. Nah, itu lihat ya. Tadi kita lihat ini switternya, bisa diklik juga ya tulisannya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini Cassia Loop, kita perhatikan ya. Kita buka di tadi. Nah, ini ya. Perhatikan tadi di bodinya ya. Di bodinya sini semuanya di body. Dari sini ke body sampai ke bawah body dia menggunakan, kita lihat. Nah, ini di bodinya menggunakan backgroundnya adalah abu-abu air ya. Kita lihat di sini dia menggunakan abu-abu air ya. Kenapa enggak semuanya? Kita lihat lagi. Oh, ini enggak sampai full sih Bu, cuma segini. Ya karena memang kita yang buat ya. Kita buat di sini. Nah, ini kita lihat width-nya cuma 80%. Nah, ya. Lebarnya cuma 80%. Sehingga diambil 80%. Ya. Untuk kontainernya dia 80% nih. Kita lihat di indeksnya lagi. Jadi indeksnya ya. Nah, ini nah, kan div container semuanya tuh yang dari kontainer ini 80% ya. 80% dari bawah ke atas tuh. Terus kita lihat di sini style container nih dia. Sebenarnya backgroundnya warnanya putih nih. Dia nih ya, background yang 80% tadi putih. Ya. Terus kita buka lagi. Di sini untuk headernya, perhatikan. Untuk headernya dia pakai kelas logo nih. Header, kita buka kelas logo. Mana kelas logo? Ini dia. Kelas logo backgroundnya pink. Ya. Nah, ini backgroundnya pink. Kita lihat di sini backgroundnya pink mana. Nah, ini backgroundnya pink. Yang di headernya. Di headernya backgroundnya pink. Sekarang kita buka lagi. Nah, ini ya headernya. Terus untuk navigasinya, kita tempatkan navigasinya. Navigasinya ingat ya di sini ada 3 listnya 1, 2, 3. Karena ini UL-nya cuma 1, berarti dia lari ke samping. Tapi kalau misalnya kotak sayanya di bawah, dibikin lagi di sini UL lagi. Ya, UL, LI, ref-nya kemana? Ya, ini ke samping tadi. Ada beranda, ada ini, ya. Lalu kalau kita tulis Belanda, ingat di sini karena ada hyperlink-nya. Hyperlink-nya ke index.php. Jadi kalau kita klik beranda, larinya ke sini juga, ini indeks PHP. Tapi kalau kita ke kontak saya, maka ini linknya ke kontak saya.php. Ada nggak kontak saya.php? Nah, ini kontak saya.php. Ya. Lalu kalau tentang saya berarti ada tentang sayanya. Wah, tentang sayanya belum ada, belum kebikin ya. Nanti tentang sayanya kita buat tentang sayanya nih. Nah, ini dia langsung karena dia 1 ya.
Nah, perhatikan di sini kita lihat. Nah, kalau tadi UL beranda, UL LI beranda, UL LI kontak, maka dia akan ke bawah. Tapi karena UL LI beranda kontak saya tentang saya, maka dia akan ke samping. Nah, kenapa warnanya biru? Kita cek lagi. Kenapa warnanya biru? Karena di sini pakai NAV UL. Kita cek di stylenya. Ini NAV UL. Stylenya ini dia. Backgroundnya ini. Ya. Backgroundnya biru ini ya. Terus kita buka lagi di sini gambarnya lagi. Ya. Lalu di bawahnya ini. Ya. Nah ini koneksinya semua. Ya. Nah sudah, kita buka indeks lagi nih. Untuk navigasinya, lalu untuk kontennya. Nah, ini untuk kontennya, kita bikin kontennya kita namakan dengan artikel. Ya, navigasinya kita namakan nav, kontennya kita namakan dengan artikel. Ya. Di dalam artikel ada div class content, artikel div class content. Di mana sweater.php image sweater. Jadi ngelinknya ke sweater.php, yang dikliknya adalah gambar sweater. Di mana gambar sweater adanya di folder image. Nah ini dia di folder image. Nah ini lalu div kelas judul. Jadi ini satu ya, bawahnya lagi ada kelas judul yaitu sweater. Sweater.php. Kita lihat di sini kenapa warnanya seperti itu ya, kita perhatikan. Nah ini dia artikel. Nah, artikel tadi LI. Nah, ini artikel ya. Artikel itu 98,8 dari yang di dalamnya tadi ya, bukan dari yang lebar pertama ya, dari yang 98,8%. Nah, ini perhatikan. Nah, ini 98,8, bukan yang dari sini. Tadi ininya 80 kontainernya ya. Nah, ini 98 dari yang di sini. Nih 98. Tadi kan white ya, dasarnya white, makanya putih nih. Tadi putih semuanya, maka ini dikasih pink jadi berubah pink. Ini kasih biru, dikasih biru. Ini enggak dikasih. Jadi dia sesuai warna dasarnya yaitu putih. Ya, langsung setelah itu kita bikin leggingnya ya. Ini ke samping semua nih. Ya, perhatikan kita lihat. Nah, indeksnya ini. Tadi sudah sampai di konten, sweater, div, lalu ada dalam div ini ada sweater, ada ininya judulnya. Lalu div class konten lagi, ya. Berarti sampingnya lagi di sini ada gambar legging. Ya. Lalu di sini ada gambar harganya juga, lalu ada gambar dressnya, ya. Ini semuanya kita buat satu-satunya. Lalu kita tutup dalam artikel atau si kontennya ini namanya artikel. Baru masuk pada footernya. Ini footernya. Ini footernya. Ya. Silakan footernya mau tulis apa? Ya, sebagai catatan kaki untuk mengingatkan kita. Ya. Nah ini bikin marquee juga boleh, biar jalan-jalan juga bisa. Ya, kalau mau dibikin pakai marquee, ini pakai marquee juga boleh jalan-jalan. Sampai sini penjelasan tentang penggunaan CSS di dalam kode HTML. Nah, oleh karena itu saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.